Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua. Ibu akan absen ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Haikal. Haikal. Kenapa Haikal tidak hadir? Udah berapa lama dia tidak hadir? 2 hari. 2 hari. Ada keterangannya? Ada. Oke, berarti cuma Haikal saja yang lainnya hadir semua toh? Oke. Coba ketua kelas siapkan dulu. Siap, Ren. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Berdoa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian sudah lihat gambar ini kan? Sudah. Materi yang kita akan pelajari hari ini adalah tentang ketenagakerjaan. Sebelum kita masuk di materi ini, masih ingatkah kalian materi minggu lalu? Ya, Aldo silakan. Aldo, materi kita apa minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi. Jadi minggu lalu kita belajar tentang pembangunan ekonomi. Apa sih pembangunan ekonomi itu? Siapa yang bisa jawab? Pembangunan ekonomi. Ya, Aldo silakan. Pembangunan ekonomi adalah kondisi yang menggambarkan kenaikan ekonomi. Ya, kondisi yang menggambarkan kenaikan ekonomi. Ada yang kembali, pembangunan ekonomi itu adalah kondisi yang menggambarkan PDB real. Artinya peningkatan PDB. Apakah peningkatan itu berpengaruh di dalam jumlah penduduk ataukah tidak? Ya, jadi model pembelajaran yang Ibu bawakan hari ini itu adalah tentang project based learning, di mana nanti kalian akan membuat suatu project. Projectnya apa? Nanti kalian akan membuat mind mapping dari materi ketenagakerjaan. Ya, tujuan. Nah, coba kalian perhatikan gambar apa ini? Gambar apa ini? Yang gambar satu gambar apa itu? Yang gambar dua? Orang sedang apa itu yang gambar dua? Pakai baju putih, hitam, terus bawa map. Kira-kira orang mau ngapain? Orang mau melamar kerja. Ya, terus yang gambar satunya tuh? Di situ ada tulisan bursa kerja. Nah, bursa kerja itu apa sih? Merekrut karyawan. Ya? Merekrut karyawan. Merekrut karyawan. Nah, sementara bursa kerja itu adalah tempat di mana orang-orang yang ingin merekrut pekerjaan. Jadi tempatnya di situ. Betul ya, Adil? Aplaus dulu. Jadi hubungan kedua gambar ini adalah yang satu tempat penyalur tenaga kerja, yang satu orang yang ingin mencari pekerjaan. Nah, kita lanjut. Coba kalian perhatikan gambar ini. Gambar apa Pak ini? Yang gambar ini sebelah sana dulu, sebelah kanan. Gambar apa itu? Polisi. Terus yang ini ya? Supir angkot. Yang ketiga? Bangunan. Kira-kira mereka sedang apa? Bekerja. Ya, jadi semua pekerjaan ini adalah profesi. Ini termasuk dari jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja ya. Nah, kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah melakukan pembelajaran, siswa mampu menjelaskan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja dengan tepat. Yang kedua, setelah kalian melakukan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis tenaga kerja dengan benar. Ketiga, setelah melakukan observasi, karena kalian nanti akan
akan mengobservasi di lapangan ya. Jadi kalian nanti mampu mengidentifikasi masalah ketenagakerjaan apa sih yang kalian dapatkan nanti di lapangan. Nah, kemudian setelah melakukan pembelajaran, kalian mampu menganalisis upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja itu seperti apa. Dan setelah melakukan diskusi, ini nanti kalian mampu menyajikan analisis ketenagakerjaan, analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dalam bentuk mind mapping. Ya, jadi paham kan bidang pembelajaran kita hari ini? Nah, kemudian kita masuk di materi ya. Nah, apa sih ketenagakerjaan itu? Ada yang bisa jelaskan? Apa ada yang tahu tentang apa itu ketenagakerjaan? Iya, silakan. Apa itu ketenagakerjaan? Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ya, ketenagakerjaan menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik itu sebelum, selama, dan setelah masa kerja. Nah, yang mana sih sebelum masa kerja itu? Nah, sebelum masa kerja itu berkaitan dengan pemagangan dan kewajiban mengumumkan lowongan pekerjaan. Ini biasa dilakukan oleh perusahaan yang akan merekrut tenaga kerja. Jadi mereka biasanya melakukan pemagangan dulu sebelum menerima karyawan itu menjadi karyawan tetap di perusahaannya. Kemudian yang kedua adalah kewajiban mengumumkan lowongan pekerjaan. Jadi mereka kalau ingin mencari merekrut orang, pasti mereka juga akan membuka atau membuat lowongan pekerjaan, bisa pakai poster atau bisa juga lewat email, mungkin di-sharing lewat grup seperti itu ya. Kemudian yang selama masa bekerja ini berkaitan dengan perlindungan kerja, upah dan jaminan. Ya, jadi ada upahnya. Kan kalau kerja orang diupah kan ya? Iya. Jadi berkaitan dengan perlindungan kerja, upah dan jaminan. Nah, yang ketiga, masa sesudah bekerja. Nah, di sini masa sesudah bekerja itu berkaitan dengan uang pesangon atau uang pensiun atau JHT. JHT itu jaminan hari tua. Ya, jadi kalau misalnya orang sudah cukup umur ya, sudah waktunya pensiun, pasti mereka akan mendapatkan uang pesangon dari perusahaan. Kalau ASN itu akan menerima dana pensiun. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan ketenaga kerja nih, ada tenaga kerja itu sendiri. Apa sih tenaga kerja itu sendiri? Apa itu tenaga kerja? Jadi tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Itu yang namanya tenaga kerja. Jadi guru juga itu tenaga kerja karena apa? Karena dia menghasilkan jasa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri ataupun kebutuhan orang lain dalam keluarganya ya. Jadi orang tua kalian juga itu yang bekerja sebagai petani, bekerja sebagai apa lagi pekerjaan orang tuanya kalian biasa? Berkebun. Nah, itu juga menghasilkan jasa, menghasilkan produk untuk dijual kembali kan? Ya, untuk memenuhi kebutuhannya siapa? Untuk memenuhi kebutuhannya kalian. Nah, yang kedua ada angkatan kerja. Angkatan kerja ini adalah jumlah penduduk yang bekerja dan tidak bekerja. Nah, ini berusia antara 15 sampai 64 tahun. Itu yang dinamakan angkatan kerja. Saya mau tanya, kalian usianya berapa? 16. Berarti sudah masuk di angkatan kerja kan? Sudah masuk atau belum? Sudah. Apakah kalian termasuk angkatan kerja atau tidak? Hah? Termasuk atau tidak? Termasuk. Kenapa kalian bilang termasuk? Karena kalau dilihat dari sisi umur, kalian itu termasuk dari angkatan kerja karena rentangnya 15 sampai 64 tahun. Tapi kalau dilihat dari sisi produktifnya, kalian bukan angkatan kerja karena status kalian masih pelajar, masih bersekolah. Jadi yang termasuk angkatan kerjanya siapa?
Siapa kira-kira? Hah? Siapa? Ada enggak di keluarganya kalian, mungkin kakaknya kalian itu sedang tidak bekerja atau istilahnya menganggur di rumah? Ada enggak orang yang di keluarganya kalian itu tidak sedang bekerja? Kerjanya hanya makan tidur saja. Ada? Ada. Nah, itu termasuk angkatan kerja, tapi dia sedang tidak bekerja. Ya. Jadi artinya dia itu adalah menganggur atau pengangguran. Itu termasuk dari angkatan kerja. Yang ketiga, ada kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja ini berkaitan dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi para angkatan kerja yang ingin mencari pekerjaan. Jadi, jika kesempatan kerjanya itu tinggi, artinya lowongan pekerjaan di suatu negara juga tinggi, berarti akan menyerap angkatan kerja, sehingga pengangguran itu akan lebih rendah kalau kesempatan kerja di suatu negara itu lebih besar. Paham sampai sini? Paham. Oke. Nah, kita masuk di jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja ini ada yang berdasarkan sifatnya, ada yang berdasarkan keahliannya, ada yang berdasarkan fungsi dalam perusahaan. Nah, kita lihat tenaga kerja berdasarkan sifatnya itu ada tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Coba satu contoh. Yang mana sih contohnya tenaga kerja jasmani? Jasmani berarti menggunakan fisik. Contohnya apa? Demi bangunan. Kalau yang kerja rohani, kalau kerja rohani itu dia menggunakan apa? Perusahaan apa ya perusahaan? Coba, yang maksudnya perusahaan bagaimana? Perusahaan. Nah, perusahaan itu yang mananya? Perusahaan kan tempatnya kemarin? Ya, yang bagian keuangan. Apa itu? Akuntan. Akuntan kan kalau bagian keuangan ya. Cocok. Manajer juga bisa, direktur juga bisa, karena mereka mengolah otak mereka untuk bagaimana supaya perusahaan itu maju. Nah, yang kedua, tenaga kerja menurut keahlian. Ada tenaga kerja terdidik, ada tenaga kerja terlatih, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, yang mana sih contohnya tenaga kerja terdidik? Apa yang tahu? Polisi. Ya, polisi. Terus apa lagi? Amir? Dokter, apa lagi? Guru. Karena semua profesi itu mereka lakukan setelah apa? Setelah melakukan pendidikan. Itu tenaga kerja terdidik. Kalau tenaga kerja terlatih? Sopir. Terus? Bangunnya? Apa lagi? Ya, cocok ya sopir, karena sebelum dia bisa mengendarai mobil atau motor itu kan dia berlatih dulu ya kan? Ya. Kemudian tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Contohnya bangunan, karena semua karena meskipun tidak dengan belajar, tidak dengan berlatih, semua orang bisa untuk menyendok semen, mengolah semen, ya kan? Otodidak lah istilahnya. Nah, kemudian tenaga kerja menurut fungsi dalam perusahaan. Ada tenaga di bidang produksi, ada tenaga di bidang pemasaran, dan ada tenaga di bidang administrasi dan umum. Nah, contohnya bidang tenaga produksi apa sih kegiatannya? Tenaga kerja yang menghasilkan atau di bagian produksi yang membuat dari proses pembuatannya apa. Kemudian tenaga kerja di bidang pemasaran berarti dia di bidang mendistribusikan barang, ya, habis diproduksi kemudian didistribusikan. Kemudian tenaga kerja bagian umum dan administrasi, contohnya seperti apa? Misalnya kalau perusahaan
kerja sebelum merekrut karyawan itu menghadap kemana dulu sih? Hah? Ketua. Ketua apa? Hah? Apa? Manajemen. Manajemen apa? Manajemen apa? Kalau bagian karyawan? Manajemen personalia atau bagian KRD. Jadi nanti kalian kalau misalnya magang pasti kalian akan bertemu dengan HRD. Ya oke, kita lanjut ya. Nah, masalah ketenagakerjaan. Ada tingkat pengangguran yang tinggi, ada jumlah angkatan kerja yang tinggi, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, penyebaran angkatan yang tidak merata, dan perlindungan kesejahteraan yang belum maksimal. Nanti ini kalian bisa cari atau searching di Google. Masalahnya apa? Kemudian, upaya meningkatkan mutu tenaga kerja ini juga ada 3. Ada yang dari pemerintah, ada yang dari swasta, dan ada dari individu. Bisa kalian observer atau mencari sendiri apa supaya kalian tahu ya. Kemudian ini tugas kita adalah membuat mapping. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini tema utamanya apa? Keluarga. Terus di dalam liburan keluarga itu apa sih kegiatannya? Jalan-jalan, terus beraktivitas. Apa saja aktivitas itu? Selain aktivitas apa lagi yang diperlukan untuk liburan? Perlengkapan. Ya. Jadi kalian akan membuat mapping ya, contohnya seperti itu tadi. Nah, silakan disimak. Kelihatan ya? Hai guys, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan bahas tentang my baby. Karena mungkin kalian semua masih banyak yang bingung apa itu my baby. Nah, di sini aku bikin video khususnya. Jadi my baby itu adalah proses rangkuman dengan cara pemetaan untuk memudahkan kalian dalam rangkum. Oke, rangkuman poin. Ketika aku ya kalau benar-benar lagi bonusnya. Tapi aku senang banget pas ngeliat video itu kalau bangun video aku makin semangat buat terus rangkum. Buat kalian yang bingung melihat private kalian supaya bagus gimana, kalian bisa tonton video aku yang sebelumnya yang private idea. Nanti linknya akan aku taruh di description box ya. Nah, di video kali ini aku punya video materi pakai shadow warna kuning. Langkah kedua, kalian harus menulis subjudul. Aku biasanya mulai subjudul pertama dari pojok atas. Bisa kalian sendiri terserah, kalau aku biasanya dari biasanya. Kan harus menulis subjudul pertamanya. Dan sekarang kasih tanda panah dari materi ke subjudul pertama. Nah, karena biasanya subjudul pertama itu berisi pengertian dari materi yang kalian rangkum, kalian juga bisa naruh pengertian itu di bawah judul materi yang kalian tulis. Atau di bawah judul materi kalian juga bisa tulis atau itu kata materi yang kalian lagi rangkum. Oke, selanjutnya kalian berpindah ke subjudul kedua. Biasanya aku berpindah ke kanan. Jadi subjudul 2 ini adanya di tengah-tengah. Nah, seperti subjudul sebelumnya, subjudul 2 dan 3, kalian bisa tulis rangkuman apa yang akan kalian tulis, dan ini berlaku sampai subjudul selanjutnya. Tips dari aku, sebelum kalian membuat mapping, sebaiknya kalian rangkum dulu poin-poin penting. Nanti ketika kalian mau bikin mapping, kalian rangkum lagi hasil dari rangkuman yang kalian rangkum. Nah, materi tambahan atau poin-poin penting dari rangkuman yang kalian rangkum juga kalian bisa taruh di bawah judul materi dan dikasih tanda. Kalau aku biasanya itu supaya aku tahu itu poin
saya benar-benar cuma isi poin-poin penting dan itu tuh bisa bikin aku cepat hafal materi yang aku belajar. Apa lagi? Oke, cukup ya. Itu tadi video tentang apa? Cara menjawab matematik. Oke, Ibu akan bagi kelompok dulu. Coba kalian berkumpul di kelompok yang kemarin kita sudah bentuk. Silakan. Berkumpul. Di kelompoknya masing-masing. Oke. Video tentang pembuatan mapping lainnya. Nah, silakan dikerjakan di LKPD-nya. Di lembar pertama itu ada langkah-langkah kalian tuliskan. Kemudian ini kan nanti ya. Jadi dalam pembuatan mind mapping ini kan ada dua kegiatan. Yang pertama kalian membuat sketsa dulu, ya, yang sekarang hari ini kita akan laksanakan. Kemudian yang kedua adalah melakukan observasi. Nah, melakukan observasi ini dilakukan 1 hari non tatap muka. Nah, jadi bisa besok atau kapan terserah kalian. Tapi ditetapkan 1 hari ya. Kemudian yang ketiga adalah tahap finishing, tahap menyelesaikan mind mapping. Ini 30 menit tatap muka di pertemuan berikutnya. Jadi yang sekarang kalian lakukan adalah membuat sketsa mind mapping itu. Kemudian nanti setelah membuat sketsa, besok kalian bisa melakukan observasi mengenai wawancara. Wawancaranya di situ sudah ada instrumen wawancara ya. Kalian bertanya ke kepala desa ataupun di warga yang akan kalian gali informasi dari mereka tentang ketenagakerjaan ini. Oke, silakan dikerjakan. Apa kira-kira tadi itu? Pembuatan mapping apa dulu tadi? Silakan didiskusikan sama temannya. Nah, mind mapping yang akan kalian buat ini harus membuat konsep ketenagakerjaan, jenis-jenis tenaga kerja yang ada di daerah mana saja, kemudian masalah ketenagakerjaan, kemudian bagaimana cara meningkatkan kualitas tenaga kerja itu sendiri. Ya, jadi kalian bisa cari di internet atau melalui wawancara. Kalian buat sketsanya di sini.
Apa-apa saya harus dibuat dalam PPP? Pengertian, Pengertian. Terus apa lagi? Jenis apa lagi? Buka. Apa lagi? Solusi. Ya, silakan dikerjakan. Berarti ada 3 kegiatan ya hari ini. Yang pertama itu kalian isi di situ di lembar pertama tentang langkah-langkah pembuatan yang mapping. Kemudian yang kedua pembagian tugasnya itu ya. Tentukan siapa narasumber yang akan kalian wawancara. Kemudian hari pelaksanaannya kapan. Kemudian pembagian tugas kelompoknya seperti bagaimana ya. Kemudian sketsanya, berarti ada 3 ya? 3. Di dalam wawancara ada yang menulis dari wawancara. Iya, makanya di situ kan makanya di lembar yang itu kan ada di situ coba. Nah, jadi di sini kalian tentukan pembagian tugasnya siapa. Misalnya Amelia, kamu Amelia tugasnya sebagai apa? Yang mewawancara kah atau sebagai apa? Membuat meme. Berarti tulis di sini namamu, terus tugasnya apa? Terus siapa? Arjunita, tugasnya apa? Membuat meme. Selain itu di dalam tugas observasi maunya sebagai apa? Kameramen kah atau sebagai yang mewawancara? Nah, kameramen, tulis kameramen. Terus yang ketiga siapa? Hilda, sebagai apa? Sebagai penulis wawancara kah? Penulis hasil wawancara? Sekretaris berarti ya. Nah, silakan ditulis di sini nama-namamu, tugasmu apa? Nanti Minda berarti kalau sebagai penulis wawancara nanti tuliskan hasil wawancaranya di sini ya kan? Sesuai pertanyaan yang ada. Oke, silakan dilanjutkan buat sketsanya. Sebagai apa? Ya. Oh,
Inspirasi dari mana? Dari hewan. Ya, terutama hewan. Dari guru apa itu? Nonton dari laut-laut dalam gitu. Oh, dari pikiran gitu. Terus yang ini gambar apa ini? Kupu-kupu. Katanya di laut dalam memang kupu-kupu ada di laut. Kita pergi juga pun penjelasan bisa. Sudah, ini tinggal ini. Begitu saja kata itu, tidak ada isinya. Ada. Kasih isinya apa, kata kuncinya di situ kalian mau pakai. Oh. Masalah ketenagakerjaan. Coba lagi gitu di sini tetap. Tapi harus ya. Jadi nantinya ketenagakerjaan. Pengertian bisa kantor lagi upaya di sini nampak dalam kalkulus kan sudah ditulis pembagian kelompoknya. Sudah. Iya. Apa aja tadi tuh langkah-langkahnya mulai dari apa? Buat judul materi, terus subjudulnya, apa lagi? Yang terakhir poin-poinnya. Silakan tulis langkah-langkahnya. Tangan. Kan sketsa di sembarang. Yang ininya buku itu. Iya, siapa nama kepala desa? Kan kamu wawancara sama kepala desa sama warga. Kamu tulis namanya siapa, terus warganya kira-kira berapa orang yang kalian wawancara. Kemudian pelaksanaannya harinya. Kan di situ saya tetapkan 1 hari. Kira-kira kalian mau ambil hari apa? Kalau misalnya kita belajar kan ekonomi hari Selasa ya. Berarti kalian masih punya waktu sekitar Sabtu, Minggu, Senin. Masih ada waktu 3 hari. Kalian pilih 3 hari itu hari apa? Karena hari Selasa kita mau tampil lagi untuk mempresentasikan mapping itu kan. Oh. Berarti pertanyaannya saja. Pertanyaannya saja. Kalau jawabannya Pertanyaan. kan saya mappingku ada saya sertakan pertanyaan sama jawabannya. Kalau di mapping apa sertakan pertanyaan? Oh langsung jawabannya saja. Kalau Tapi ada kata kuncinya. Misalnya pertanyaannya apa? Kata kuncinya di pertanyaan itu apa? Saya bukan dalam bentuk pertanyaan. tapi Saya kan kayak ada faktor-faktor apa yang mendorong kalian mengerjakan pekerjaan itu kan seperti itu kan bentuk pertanyaan. Kalau untuk membuat suatu pernyataan berarti langsung faktor-faktor yang mendorong warga melakukan hal tersebut. tapi kalau diterapkan juga Bisa di sertakan pertanyaan. siapa yang akan tampil pertama? Silakan ketua kelompoknya maju ke depan. Ketua kelompok maju ke depan. Ada ketua kelompoknya 1, 2, 3, 4.
Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, langkah-langkah dalam membuat mind mapping. Langkah yang pertama, membuat judul materi. Kedua, membuat subjudul pertama sampai subjudul terakhir. Yang ketiga, menghubungkan dengan garis atau tanda panah dan memberi warna. Yang keempat, tambahkan catatan kecil bila diperlukan. Sketsa mind mapping. Pengertian, jenis-jenis, isi mind mapping ini ada pengertian, jenis-jenis, faktor penyebab, dampak dan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, mungkin dari ada kelompok lain yang ingin menanggapi. Kelompok lain yang ingin menanggapi dari hasil kerjanya berupa mind mapping sketsa itu, kira-kira apa yang perlu ditambahkan di dalam sketsanya itu? Kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan. Apakah ada yang mau ditanggapi dari hasil presentasi punya temannya? Tidak ada yang mau menanggapi? Ya, Bu. Tidak ada? Ya. Oke, silakan kasih aplaus. Silakan kasih aplaus. Kelompok yang dapat nomor 2 tadi siapa? Nah, silakan maju. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, cara membuat mind mapping. Langkah pertama dalam pembuatan mind mapping adalah mencari judul poin, judul materi yang akan dituangkan dalam mind mapping. Cara kedua, menentukan subjudul pertama sampai terakhir. Sebelum dituangkan dalam mind mapping, kita harus merangkum poin-poin penting dulu. Yang kedua, waktu pelaksanaan observasi kami adalah hari Minggu jam 3.30, tempat observasi Oneng Bute. Bagian tugas, Aldo sebagai pembuat mind mapping, Retno kameramen 1, saya sendiri sebagai wawancara, Sapna penulis, Melda sebagai kameramen kedua. Yang ketiga, sketsa mind mapping. Materinya ketenaga kerjaan. Di dalamnya ada pengertian, jenis-jenis, faktor, dampak dan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ya. Mungkin dari kelompok lain ada yang memberi tanggapan? Silakan. Saya Sylvia dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan. Ya, Sylvia. Berapa narasumber yang kalian wawancarai? Narasumber yang kami akan wawancarai 5 orang. 5 orang. Siapa saja? Mungkin bisa disebutkan namanya. Belum ditahu ya? Belum. Oke.
Kalau kepala desanya sudah termasuk belum dengan 5 orang itu? Belum. Berarti totalnya 6 orang. Oke. Mungkin ada lagi tambahan dari yang lain? Nggak ada. Ya. Amelia mungkin? Ya, silakan Amel. Bagaimana jika narasumber tersebut sibuk atau tidak dapat diganggu? Apakah kalian menunggu narasumber tersebut atau mencari narasumber yang lain? Kami akan mengganti narasumber yang lain. Diganti ya? Iya. Oke, karena waktunya terbatas ya, hanya 1 hari. Tidak mungkin kita mau tunggu sampai dia selesai free-nya ya kan? Jadi dengan alternatif lainnya kalian bisa mencari narasumber yang lain. Kalau misalnya kepala desanya sibuk, siapa gantinya? Sekdesnya. Oke, sekdes. Karena sekdes juga pasti tahu. Ya kan? Oke. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu ya, jadi masih ada 2 kelompok yang belum presentase. Nah, untuk 2 kelompok ini nanti di pertemuan berikutnya ya. Ya, jadi kita refleksi dulu. Ya, Bu. Kegiatan apa yang kita habis kerjakan hari ini? Coba kalian simpulkan. Kegiatan apa yang kalian habis lakukan hari ini? Apa? Angkat tangan. Ya, silakan Amel. Membuat sketsa mind mapping. Membuat sketsa mind mapping. Tujuannya apa membuat sketsa mind mapping? Supaya apa? Supaya kita bisa melihat secara jelas materi apa saja yang dibahas. Ya, materi hari ini yang kita bahas tentang apa? Tentang ketenaga kerjaan. Nah, tenaga kerja apa sih yang kalian tuangkan nanti di dalam MMP itu apa saja? Ada Pengertian, jenis-jenis, faktor, upaya, dampak, dan solusi. Iya. Ada jenis-jenis, ada pengertian, ada upaya dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja, ada dampak, dan ada solusi. Jadi masalah ketenaga kerjaan. Nah, kemudian Ibu akan memberikan tugas PR untuk dikerjakan di rumah. Nah, tugas PR-nya itu kalian lihat di LKPD halaman terakhir. Di situ ada soal 1 sampai 5 yang dikerjakan per individu ya. Jadi di pertemuan berikutnya lagi itu kalian akan menyetor sebelum kita mulai pembelajaran, kalian akan menyetor tugasnya. Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan kembali hasil dari mind mapping-nya yang kalian sudah buat. Setelah kan kalian sudah wawancara nih ceritanya. Nah, hasil wawancara itu kalian tuangkan kembali di dalam mind mapping. Ya, kalian tambah-tambahkan selain yang kalian cari di internet seperti itu. Dari hasil wawancara itu juga kalian tuangkan kembali di dalam mind mapping. Kemudian nanti minggu depan itu yang kita kerjakan pertama adalah tahap finishing. Jadi mungkin ada barangkali dari kelompok kalian ini yang belum selesai ya, kalian bisa kerjakan di sini selama 30 menit. Habis itu kita presentasi. Ya, paham sampai di sini? Oke, silakan kita berdoa, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermakna buat kalian semua. Amin. Ketua kelompoknya, ketua kelasnya. Siap, ya. Teman-teman, sebelum kita istirahat, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa selesai. Ucap salam.